Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Pada video kali ini Kak Furkon kembali membahas P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Ini ada kabar yang menarik dari ayobandung.com ya Bapak Ibu ya, Sabtu kemarin Bapak Ibu ya. 18 Januari 2025. Di sini regulasi P3K paruh waktu itu sudah disahkan Bapak Ibu ya. Ini gaji honorer R2 dan R3 Provinsi Jawa Tengah. Ini tertinggi itu 3,4 juta. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman R2 dan R3 ini memang sedang menanti-nanti ya, kapan nih pengangkatannya kapan ya kan, penerbitan NIP-nya kapan. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya di channelnya Kak Furkon. NIP-nya kapan Bang? Ngisi DRH enggak Bang? Ini memang belum bisa dipastikan ya Bapak Ibu ya untuk tanggal-tanggalnya, karena tanggal-tanggal yang resmi itu khusus yang P3K penuh waktu Bapak Ibu ya. Jadi yang penuh dulu. Mungkin nanti teman-teman ini dibarengkan atau disamakan dengan teman-teman yang tahap 2 mungkin ya. Tahap 2 nanti kan sesudah tes. Nanti sekitar Junian kalau nggak salah ya, kalau NIPPK-nya. Jadi kita juga belum tahu, karena di regulasi di surat Keputusan Menteri nomor 16 kemarin juga tidak ada tanggal-tanggal yang pasti Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ada SE lagi, kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Oke, ayobandung.com Bapak Ibu ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu resmi menetapkan regulasi terkait gaji P3K paruh waktu di tahun 2025. Bagi honorer R2 dan R3 yang dinyatakan lulus P3K 2025 dan diangkat menjadi ASN paruh waktu akan mendapatkan gaji sesuai dengan UMK yang berlaku di wilayah tersebut atau di Jawa Tengah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya, Jawa Tengah ini sudah memperhatikan ya. Jadi luar biasa, ini sudah diresmi ya kan, sudah diresmikan untuk gaji Jateng. Semoga nanti provinsi-provinsi yang lain itu segera menyusul Bapak Ibu ya. Untuk Jawa Tengah ini R2 dan R3 ini sudah didata. Mungkin proses pendataan Bapak Ibu ya, teman-teman nanti ada instruksi khusus ya tentang P3K paruh waktu itu seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dalam peraturan tersebut, ini Bapak Ibu ya, dalam peraturan tersebut mekanisme P3K paruh waktu itu ditetapkan bagi honorer yang merupakan XTHK2, R3 itu database BKN. Nah, ini sudah jelas karena ini R2 itu XTHK2 dan R3 database BKN. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa bagi honorer R2 dan R3 telah mengikuti seleksi CPNS tetapi dinyatakan gagal atau telah mengikuti seluruh tahapan P3K namun tidak bisa mengisi formasi, tidak ada formasi, itu langsung P3K paruh waktu. Jadi tidak perlu tes lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk R2 dan R3 ini banyak yang gagal paham ya. Jadi R2 dan R3 itu posisinya itu sudah tidak dites lagi di tahap 2. Intinya tinggal menunggu SK paruh waktu aja Bapak Ibu ya, tidak tes tahap 2. Ini banyak yang gagal paham. Hanya teman-teman yang TMS saja yang itu diteskan di tahap 2. TMS saja yang disarankan untuk mendaftar di tahap 2. Mengapa? Karena belum terdata. Kalau nggak daftar di tahap 2 gimana? Ya nggak bisa nanti mekanismenya, meskipun paruh waktu nggak bisa kalau teman-teman itu belum melakukan atau melaksanakan tes. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa lalu bagaimana nih gaji yang diberikan untuk P3K paruh waktu di tahun 2025. Nah, ini sudah diatur Bapak Ibu di regulasi Keputusan Menteri nomor 16. Mengacu ke nomor 16 dalam diktum ke-19 dijelaskan bahwa penggajian paruh waktu disesuaikan dengan besarnya UMK di wilayah masing-masing. Tapi ini kembali lagi ke Pemdanya Bapak Ibu ya. Ini kembali ke Pemda masing-masing, Pemda atau Pemprov masing-masing ya. Ini siap atau enggak Anda anggarannya untuk menggaji UMK. Itu sangat berat memang Bapak Ibu ya, karena UMK juga apalagi di kota-kota besar itu cukup tinggi sekali Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum nih yang berlaku di suatu wilayah. Ini adalah bunyi diktum ke-19. Nomor 16 ini Bapak Ibu ya, tahun 2025.
Nah, memang ini bunyi diktum ke-19. Ini UU nomor 16 Bapak Ibu ya. Tahun 2025 itu mengatur memang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang paruh waktu. Di sini sudah ada golongan-golongan yang bisa menerima ya, bisa diangkat lah istilahnya Bapak Ibu ya menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama tentunya ada guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga umum operasional, tenaga operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau yang terakhir adalah penata layanan operasional. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Pengadaan P3K paruh waktu juga dilaksanakan nih bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Nah, statusnya tetap diberikan NDP-PPK dan juga statusnya Bapak Ibu ini sebagai ASN Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini memang di diktum ke-19 itu paling sedikit sesuai dengan UMK ya atau upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Tapi ini juga belum diresmikan Bapak Ibu ya karena berdasarkan Pemda itu juga bisa mengelak ya. Maksudnya dengan kalau anggarannya nggak ada kan mau gimana kan? Nah, mungkin nanti diambil tengah-tengah atau gimana kita juga belum tahu Bapak Ibu ya. Yang jelas gaji paruh waktu di suatu wilayah Jawa Tengah itu sudah ditetapkan per 1 Januari 2025. Nah, nanti tentunya di sini Bapak Ibu bisa ketahui bahwa PJ Gubernur Jateng Bapak Nana Sujana ini juga menetapkan nih UMK Jawa Tengah tahun 2025 itu ada kenaikan nih sebanyak 6,5%. Bahkan penetapan UMK Jawa Tengah ini di tahun 2025 itu mengacu pada keputusan Gubernur Jawa Tengah ya nomor 561/45 tanggal 18 Desember 2024 kemarin. Nah, pertanyaannya ya itu tadi karena kalau upahnya itu sangat besar sekali ya kan, apakah bisa ya kan setiap instansi itu memenuhi upah dari paruh waktu itu. Mungkin nanti diambil berapa persennya atau gimana, yang jelas harus lebih besar dari gaji honorer ya kan sewaktu diangkat menjadi belum diangkat menjadi ASN. Ini harapannya teman-teman R2 maupun R3. Nah, di sini adalah gaji paruh waktu di Provinsi Jateng ini cukup tinggi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Kota Semarang menduduki peringkat pertama yaitu 3.400.000. Wah, berarti kan teman-teman nanti dapatnya itu 3 juta lebih ya kan. Ini kalau terrealisasi tapi Bu ya kan. Kan di sini memang tidak semua daerah ya kan nanti bersedia menggaji sesuai UMK. Jadi tergantung ke daerah masing-masing Bapak Ibu ya, ke daerah masing-masing. Kalau memang bersedia ya alhamdulillah ya, kalau tidak bersedia ya minimal tadi harus melebihi gaji sewaktu menjadi honorer atau sewaktu belum diangkat menjadi P3K. Seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kapolres Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.